Ya, kita memasuki materi setelah UTS ya. Materi setelah UTS itu sekarang bangunannya itu lebih dari 1 lantai. Jadi kalau suara saya kurang jelas, bilang aja ya, soalnya lagi hujan. Nah, jadi sebelum UTS itu selalu bangunan kita 1 lantai ya, 1 lantai. Ya bangunannya 1 lantai gitu kan ya. Enggak, kalau sehingga bisa disimplifikasi seperti ini ya, SDOF. Nah, sekarang kita akan kalau bangunannya itu 2 atau lebih gitu, misalkan 3, 4 dan seterusnya lah ya. Nah, nanti kita di sini jadinya multi degree of freedom. Jadi multi degree of freedom. Kalau di sini single degree of freedom. Nah, dan kebanyakan kebanyakan bangunan yang lebih dari 1 lantai juga sangat banyak ya. Jadi di sini ya kita membutuhkan untuk bisa menganalisis multi degree of freedom. Dan sebagai catatan juga seperti yang sudah saya sounding sebelumnya, materi yang ada di single degree of freedom itu mendasari materi setelahnya. Jadi selalu materi sebelumnya mendasari materi setelahnya, jadi akan kepake lagi nih materi-materi sebelumnya. Jadi ketika dasar kalian sudah kuat, menuju ke multi degree of freedom itu ada tambahan sedikit lah gitu. Ya enggak sedikit sih, ya tambahan 40% lah ya, 40% lah. 60%-nya itu dasarnya udah ada di single degree of freedom. Ya atau 65 lah ya, 65 lah ya. Kalian udah dapat 65% lah ya. Itu dasarnya udah ada di single degree of freedom. Tinggal menambah 35%-nya gitu. Atalan Naufal dalam tolong bacai. Multi degrees of freedom. Bangunan geser, massa tergumpal, lantai kaku tak terhingga, deformasi aksial diabaikan, dan yang terakhir tidak terjadi rotasi pada lantai. Ya, terima kasih Naufal. Jadi bangunan tuh aslinya kayak kiri gitu ya. Kayak kiri kan aslinya bangunan. Nah, di sini tuh sekali lagi kita boleh mensimplifikasi jadi kayak sate gitu ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dialah bangunan geser. Apa itu bangunan geser? Massa tergumpal di lantainya di sini. Jadi massa itu tergumpal di lantai-lantainya. Ini kan massa ya, gumpalan massa. Makanya namanya lames kalau Nah, namanya lames. Jadi yang pertama massa tergumpal dan terpusat pada suatu ini gitu ya, dan itu adalah lokasi di lantainya gitu. Terus lantai kakunya tak berhingga, sehingga lantai itu relatif kaku dan cuma geser gitu ya, cuma geser kanan kiri gitu. Jadi lantai yang salah. Jadi lantainya cuma geser kanan kiri gitu. Nggak ada dia melendut gitu, melentur gitu. Jadi dia murni geser kanan kiri. Lalu tidak ada deformasi aksial. Ya, jadi mungkin kolom-kolomnya ini ada deformasi aksial, maksudnya ada memendek, memanjang gitu, misalkan memuai gitu ya. Tapi di sini kondisinya adalah ideal, tidak ada deformasi aksial. Dan juga tidak terjadi rotasi pada lantai. Nah, karena lantainya tuh kaku, jadi ya dia nggak
melentur gitu, nggak melentur dengan mudah, seperti itu gitu. Makanya tidak terjadi rotasi pada lantai. Nah, ini adalah asumsi bangunan geser, sehingga kita bisa memsimplifikasi bangunannya seperti ini gitu. Felicia, coba dong bacain. Persamaan dinamik. MU dot tambah DU single dot tambah KU sama dengan FT. Massa M kekakuan K dan redaman D berupa matrik. Oke, terima kasih Feli. Jadi ini persamaan yang selalu kita temui ya, dan memang persamaannya akan selalu seperti ini dalam dinamika struktur. Jadi kalian juga udah tahu persamaannya seperti ini gitu ya. Nah, jadi persamaan ini mirip kan kayak Esdorf gitu, benar-benar mirip persis gitu. Cuma bedanya sekarang itu, ini tuh si massa, damping, kekakuan gitu, gaya gitu ya, termasuk U-nya sih. Itu semuanya tuh kalau sebelumnya adalah individu gitu ya, analoginya itu kalau sebelumnya tuh cuma individu, misalkan Felicia sendirian gitu, atau Outwin sendirian gitu, Jose sendirian gitu. Nah, sekarang ini massa itu grup, ngegeng lah, ceritanya ngegeng ya. Ini misalkan ada grup namanya grup massa, ada grup namanya grup damping, ada grup namanya grup kekakuan, ada grup namanya beban luar gitu. Jadi masing-masing itu nggak lagi satu orang, masing-masing ini kayak kumpulan dari beberapa orang. Jadi kalau misalkan multi degree of freedom 2 lantai, itu gabungan 2 orang gitu. Lalu kalau misalkan ada 3 lantai, oh berarti ada 3 orang gitu, satu grup gitu. Jadi bedanya di situ nih. Bedanya kemarin kita menghadapi individu, sekarang kita menghadapi kelompok gitu ya, menghadapi geng gitu. Jadi di sini massa itu ada, kalau 2 lantai berarti ada 2 orang gitu ya. Kalau misalkan 5 lantai ya berarti ada 5 individu nih dalam geng massa. Ada 5 gitu ya. Kekakuan juga, damping juga gitu. Nah, makanya kita agak adjust sedikit nih dari yang Esdorf yang kita udah pahami betul gitu ya. Kalau kalian merasa belum memahami betul, nah itu tolong dipahami yang mudah dulu gitu. Jadi kalau misalkan yang mudah dulu aja kalian miss, bagaimana nanti yang susahnya gitu kan ya, lebih susah lagi gitu. Nah, sekarang ini naik lagi nih kesusahannya. Yang awalnya kita cuma menangani individu aja, sekarang kita menangani kumpulan dari kelompok. Jadi ada kelompok massa yang 5 orang misalkan isinya gitu ya, kelompok kekakuan isinya 5 orang gitu. Nah, disitulah matematikanya itu berubah jadi matriks gitu. Jadi equation ini tuh sama persis kayak Esdorf, cuma bedanya sekarang massa, kekakuan, damping dalam matriks. Roberto Marco bisa tolong bacain? Matriks massa dan matriks kekakuan. Massa diasumsikan sebagai massa tergumpal. Oleh karena itu, matriks massa akan merupakan matriks diagonal. Matriks kekakuan struktur ditentukan dengan menggunakan metode yang didapat dari analisis struktur, seperti dengan metode kekakuan ataupun fleksibilitas. Oke, terima kasih Roberto Marco. Jadi, kan ada matrik massa, matrik kekakuan, matrik damping gitu kan ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Yang paling gampang itu adalah matriks massa. Ya, ini penjelasannya sih kalau matriks massa itu ciri-cirinya adalah matriksnya diagonal.
Jadi seperti yang dijelasin sama Roberto Marco ya, jadi matriks massa tuh matriks diagonal nih katanya Roberto Marco. Terus habis itu kalau matriks kekakuan gitu, itu kita harus susun dulu nih pakai analisis struktur. Nah, metodenya bisa pakai metode kekakuan, bisa pakai metode fleksibilitas gitu. Nah, di sini paling kalian belajar satu metode aja gitu. Jadi sebenarnya sama sih caranya, cuma kekakuan itu balikannya fleksibilitas, maksudnya sepernya. Jadi sebenarnya ada dua metode. Nah, kalau misalkan kalian gunakan satu metode aja ya hasilnya sama gitu ya. Nah, ya gitu. Jadi penjelasan bagaimana menyusun matriks massa dan matriks kekakuan itu seperti itu, seperti yang udah dijelasin sama Roberto Marco. Nah, itu kekakuan. Melvin, bisa tolong bacain? Matriks kekakuan kali D sama dengan R diberikan peralihan sebesar satu satuan pada satu DOF dan peralihan ditahan pada DOF yang lain. Akibat peralihan sebesar satu satuan akan timbul gaya geser pada kolom di mana keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada lantai ditinjau. Ya, oke. Terima kasih, Melvin. Nah, ini kita berarti ngomongin matriks kekakuan dulu ya berarti ya. Kita ngomongin matriks kekakuan dulu. Nah, rumusnya juga masih sama ya. Kekakuan itu kekakuan dikalikan suatu displacement, dia menjadi suatu gaya gitu. Jadi ini rumusnya juga kita udah sangat familiar. Rumus ini kita sudah sangat familiar gitu. Rumus kekakuan pada umumnya, dan kita juga udah belajar banget nih tentang kekakuan gitu kan. Nah, jadi intinya adalah memberikan peralihan sebesar satu satuan pada satu DOF dan peralihannya ditahan pada DOF yang lain. Nah, ini bedanya nih. Bedanya karena kita tuh multi degree of freedom. Kan kita multi degree of freedom. Kalau kemarin kan DOF-nya cuma satu ya. Nah, sekarang ini DOF-nya ada banyak nih. Nah, kuncinya adalah poin nomor 1 nih, buat cari kekakuan, itu satu DOF diberikan peralihan satu satuan, tapi DOF lain ditahan. Itu kata kuncinya. Jadi satu DOF kita tekan nih misalkan, atau kita geser aja lah ya, kita geser. DOF lainnya kita tahan. Itu adalah kuncinya untuk mengerjakan M-DOF. Terus habis itu, akibat peralihan satu satuannya itu akan timbul gaya geser pada kolom, di mana keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada lantai yang kita tinjau gitu. Jadi kita meninjau sih gaya-gayanya gitu. Akibat yang udah kita kasih lah tadi, peralihan satu satuan di satu DOF, lainnya ditahan. Kalau ada pertanyaan, ini ya nanya aja ya. Kevin Jo, tolong bacain. Contoh, struktur bangunan geser 3 lantai seperti tergambar. Kolom C menerus dari lantai dasar ke lantai 2. Kekakuan lentur kolom terdiri dari 4 macam, K1, K2, K3, dan K4. Tentukanlah matriks massa dan matriks kekakuan. Kekakuan kolom K1 itu sama dengan 3EI per L pangkat 3, K2 itu sama dengan 12EI per L pangkat 3, K3 itu 12EI per L pangkat 3, dan K4 itu 12EI per 2L pangkat 3 atau 3EI per 2L pangkat 3. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, di sini bangunannya 3 lantai ya. Nah, ini bangunan geser 3 lantai. Lalu kolom C menerus dari lantai dasar ke lantai 2. Lalu dilihat dari panjang, geometri, ukuran gitu ya, itu ada 4 jenis kolom.
K1, K2, K3, K4. Tentukanlah matriks massa dan matriks kekakuan. Nah, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menghitung kekakuan tiap kolomnya dulu. Jadi, buka lagi itu slide bagian kekakuan, kalau bawahnya sendi gitu ya, atasnya jepit gitu, kekakuannya berapa nih K1 gitu kan ya. Oh, 3I per L pangkat 3 gitu. Nah, lalu kalau K2 gimana nih, jepit-jepit gitu, buka catatan kan, 12I per L pangkat 3. Kalau K3 gimana nih, oh juga jepit-jepit nih, 12I per L pangkat 3. Tapi ini L-nya L K3 ya, ini masing-masing bisa jadi sama, bisa jadi beda gitu kan ya. Oh ini kebetulan sama sih, ya sudah kalau gitu. Kebetulan sama kan. Nah, yang keempat nih, kan jepit-jepit ya, jepit-jepit 12I per L pangkat 3, tapi L-nya 2L. Gitu, jadi in the end ini kekakuan keempat. Gitu, jadi langkah pertama adalah carilah kekakuan tiap-tiap kolomnya gitu. Nah, ini baru kekakuan tiap kolom ya, kita belum, kita akan butuhkan untuk menyusun matriks kekakuan. Kita akan nyusun nih ke sini. Nah, caranya adalah, ini tadi ya, caranya adalah ini. Jadi, berikan peralihan sebesar 1 satuan pada 1 DOF lainnya ditahan. Itu adalah kuncinya. Jadi kita tinjau dulu nih, kan DOF-nya ada 3 ya, ini kan DOF, ini kan sate pertama nih, ini sate kedua kan, ini sate ketiga gitu kan ya. Pokoknya ini di lantainya lah ya, gitu. Ini DOF pertama. Nah, kita berikan ini 1 satuan nih di DOF pertama, kita geser 1 satuan. Yang lainnya ditahan. Jadi yang bagian ini nih tahan. Ini tetap 0 ya, tetap ditahan. Yang ini juga tetap ditahan. Gitu. Ya, ini bisa minta tolong bacain Devika sama Mbak Teh. Bisa, Bu. Ya. Akibat U1 sama dengan 1, akibat U2 sama dengan 0, U3 sama dengan 0 di lantai 1, F11 sama dengan 2K1 U1 ditambah 2K2 U1 di lantai 2, F21 sama dengan min 2K2 U1 di lantai 3, F31 sama dengan 0. Ya, oke, terima kasih. Nah, terima kasih Devika. Nah, ini jadi kata kuncinya adalah U1 kita kasih 1 satuan ya. DOF lain ditahan kan. Berarti di U2 itu 0 gitu kan ya. Di U3 juga 0. Gitu. Nah, habis itu sebaiknya sih yang saya sarankan ya biar kalian tuh mudah mengimajinasi gitu ya. Itu kan ini dikasih 1 satuan ya di lantai ini ya. Ini kan kita geser 1 satuan. Nah, gambarkan ini deformasinya. Jadi ketika ini digeser kan bakal deformasinya gini ya. Ini ya yang hijau, kalian gambarin gitu di nanti kalian coret-coret gitu si bangunannya gitu, biar mudah mengimajinasi gitu. Ya, jadi ketika U1 digeser, yang lainnya ditahan, si U2 nggak boleh gerak, si U3 nggak boleh gerak, kan deformasinya bakal kayak gini ya, gitu. Nah, ini membantu kalian nih buat menuju ke sini. Jadi F11 itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk menggeser U1. Jadi gini, gaya yang dibutuhkan di titik 1 untuk menggeser U1. Itu adalah F11. Kalau F21 adalah gaya di U2 ketika U1-nya digeser. Gimana ya? U1 digeser, gitulah ya. Nah, ini adalah F21. Gaya di
titiknya U2 gitu ya, gaya di titik 2 akibat satunya digeser. Jadi kalau misalkan nah ini di F31 berarti ya gaya di lokasi U3 akibat U1-nya digeser gitu ya, gitu. Nah, jadi kalau kalian udah nggambarin ininya nih, ini kan kelihatan tuh kalau mau ngegeser si U1, kalian tuh harus mematahkan si K2 sama mematahkan K1. Ini kalau dibikin free body diagramnya jadi kayak gini nih. Ketika saya mau menggeser U1, ini kan ada perlawanan ya dari kolom 1, ini perlawanan kolom 1 nih. Dan juga ada perlawanan kolom 2. Gitu. Makanya F11 ya tinggal sigma H kan, tinggal sigma H. Gitu. Jadi kayak gini nih. F11 tinggal dijumlahkan 2 kali K1 dikalikan dengan U1 itu si ini nih, si yang bawah nih. 2K2 dikalikan U1 itu adalah yang atas. Gitu. Nah, terus kan kalau di struktur selalu keseimbangan gaya ya. Kalau di sini, salah ya. Kalau di sini aja lah ya. Kalau di ganti warna aja deh. Kalau di sini nih, kalau di sini ada gaya yang ke sini, di atas K2 pasti ada gaya kebalikannya karena struktur itu selalu setimbang gitu. Makanya untuk keseimbangan gaya di F21, gaya di titik 2 akibat U1-nya geser, itu ya ini cuma gara-gara kesetimbangan aja. Nah, sehingga si F21 ini tinggal jumlahin aja. Minus 2K2 kali U1. Gitu. Nah, bagaimana dengan F31? Nah, F31 ini kan gambar kalian si hijau ini cuma berhenti di sini ya. Di sini kan aman-aman aja ya. Ini kan U3 di sini nih. U3 kan diam-diam aja, aman-aman aja kan, nggak ada perlawanan, damai, tenang, sejahtera gitu kan ya. Kalau U1 digerakin, si kolom K3 itu damai-damai aja gitu. Makanya F31 tuh 0 gitu. Ya, ini seperti itu caranya. Jadi berikan peralihan sebesar satu satuan pada satu DOF lain ditahan. Itu kuncinya kayak gitu. Nah, ini U1 yang kita geser. Kita juga harus lakukan untuk U yang lainnya. Sekarang kita cobain kalau U2 yang geser. Andreas Lukito bisa tolong bacain? Baik, Bu. Akibat U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 1, U3 sama dengan 0. Di lantai 1, F12 sama dengan min 2K2 kali U2. Di lantai 2, F22 sama dengan 2K2 kali U2 ditambah 3K3 kali U2 ditambah K4 kali U2. Di lantai 3, F32 sama dengan minus 3K3 kali U2. Oke, terima kasih Andreas Lukito. Oke, jadi sekarang yang kita geser adalah U2. Suara saya agak teriak-teriak ya, jadi ini juga lumayan juga. Nah, jadi sekarang U2 yang kita geser sekarang. DOF lain ditahan gitu ya. Jadi si U1 harus tetap di posisi awal, U3 harus tetap di posisi awal karena kata kuncinya DOF lain ditahan gitu. Nah, habis itu kita gambarkan tadi nih si hijau ya, kita gambarin. Soalnya sekali lagi itu membantu banget kalian buat mengimajinasi. Soalnya kalau kalian langsung bikin free body diagram nih yang ini, misalkan kalian langsung bikin ini,
lalu langsung bikin ini. Ya bisa sih kalau udah biasa sih bisa ya. Maksudnya kalau kalian udah biasa calculation, ngitung struktur gitu, itu nggak masalah gitu kan. Nah, tapi dengan menggambarkan deformasinya itu akan sangat membantu imajinasinya. Jadi cobain ya sekarang, bayangin nih U2 ini kalian geser, berarti kan kalian harus mematahkan ini ya, set gini. Lalu ini juga sebaiknya digambar juga ya. Yang gini sebaiknya digambar juga. Set, gini kan. Lalu habis itu ini. Waduh. Set, gitu. Kalau matahin harus ini ya, dari ujung ke ujung gitu. Kalian nggak bisa matahin. Kan ini K4 kan ujungnya ada di base. Jadi harus matahinnya sampai base. Jadi kalian nggak bisa gambarnya gini. Misalkan set gitu. Nah, ini emangnya bentuknya kolom bakal gini kan, enggak gitu kan. Jadi ngelendutnya kolom ya barengan gitu ya. Jadi gambarnya dari ujung ke ujung. Jadi gini. Nah, gitu. Nah, si ijo-ijo ini sangat membantu kalian untuk memahami sebenarnya siapa sih yang ngelawan gitu kan. Nah, jadi U2 kita geser ya satu-satuan. U3-nya 0, U1 0. Nah, sekarang ini ya. Ini kan sekarang F22. F22 adalah gaya di titik U2 akibat U2-nya digeser. Demikian pula F12 gaya di titik U1 akibat U2-nya digeser. Nah, demikian pula F23 ya di sini. Enggak digambar nih ya, tapi ini harusnya ada F23. Set. Nah, gitu. Nah, dari sini kita kelihatan nih ketika mau ngegeser si U2, ini kan kita mau ngegeser U2. Si kolom 2 ini, ganti warna gitu ya, di kolom 2 ini tuh perlawanan, set gitu kan, perlawanan. Kolom 4 juga melawan. Kolom 3 juga melawan, kolom ini juga kolom 3 kan melawan, ini juga melawan. Nah, makanya bentuknya kayak gini nih. Jadi ketika kita mau geser ada perlawanan gitu. Nah, itu sigmain aja, sigma H sama dengan 0, jadinya kayak gini kan. 2K2, ini kan 2. 2K2 dikalikan U2. 3K3, 1, 2, 3 dikalikan sama U3 ya. Salah, U2, sorry. Karena yang digeser U2. Nah, terus K4 yang ini juga dikalikan U2. Nah, yang ini tadi kalikan U1 ya, karena yang digeser U1 kan. Yang ini yang digeser U2, jadi kaliin aja U2. Nah, terus habis itu karena kesetimbangan, sekali lagi kalau struktur itu selalu setimbang, kalau di atas ini keluar ke kanan di kolom ini di K2, di atasnya ke kanan, di bawah itu ke kiri. Selalu seperti itu. Makanya di U1 akibat U2 digeser ya cuma ada ini. Jadi K4 nggak kena ya, K4 orang kan nggak ada nih, nggak ada. Ini kan U1 cuma di sini gitu, K4-nya nggak ada. Jangan sampai salah gitu. Jadi ini F12 ya tinggal ini sigma H-in minus 2K2 kali U2. Begitu pula F23, ini perlawanan doang, ini kan perlawanan, maksudnya keseimbangan akibat perlawanan yang ini kan, gitu, sehingga tinggal minus 3K3 kalikan U2, gitu. Kalau ada pertanyaan, ini aja ya langsung nanya. Nah, terakhir, sekarang U3 yang digeser. Celia Monica bisa tolong bacain? Bisa, Bu.
akibat U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0, dan U3 sama dengan 1. Di lantai 1, F13 sama dengan 0. Di lantai 2, F23 sama dengan min 3 K3 U3. Di lantai 3, F33 sama dengan 3 K3 U3. Ya, terima kasih Celia Monica. Nah, sekarang terakhir dovnya ada 3 itu semua dov harus kita geser ya, tapi sekali lagi gesernya harus 1 dov, yang lain dov ditahan. Nah, tinggal 1 dov lagi nih, kebetulan kan bangunan 3 lantai kan. Ya udah, kita geser sekarang yang U3 ya. U3 satu satuan, yang lainnya tetap dalam posisinya. U2 tetap dalam posisinya, U1 tetap dalam posisinya. Lalu sekali lagi lebih mudah kalian menggambarkan si hijau ini. Nah, karena dia udah di ujung ya bentuknya gini langsung aja ya, gitu, nggak, aduh. Karena dia udah di ujung ya bentuknya gini langsung, nggak kalian bikin gini lagi gitu kan, di atasnya nggak ada kolom ya, jadi nggak ada nih yang ini, atasnya ini nggak ada, jadi langsung aja ini tadi ya, set gitu kan, patah, set patah gitu. Nah, jadi ya gitu, sama caranya ya kayak sebelumnya. Jadi ketika U3 digeser, F33 itu ini, F33 sekali lagi adalah gaya di titik 3 akibat 3-nya digeser. Kalau F23 gaya di titik 2 akibat 3-nya digeser. Nah, harusnya juga ada F13 gitu kan ya, gitu. Nah, udah kan kita gambarin si hijau-hijau ini, kita bisa bikin ini free body diagramnya. Ketika mau ngegeser si U3, ada perlawanan nih dari 3 kolom di bawahnya, melawan, gitu kan. Ini perlawanannya di sini. Makanya udah sigma H-in aja, sigma horizontalin aja, sehingga F33 adalah tinggal 3K3 kalikan U3 gitu. Nah, lalu keseimbangan lagi, kalau di satu kolom atasnya ke kiri, bawahnya selalu ke kanan, karena kita keseimbangan aja di struktur selalu setimbang. Kalau nggak setimbang berarti strukturnya jalan-jalan gitu kan ya. Nah, jadi ya udah ini tinggal keseimbangan dari perlawanan aja, jadi ke sana gitu kan ya. Makanya F23 tinggal minus 3K3 kali U3 gitu. Nah, si F13 ini, kan berarti di titik 1 ya, kan nyantai-nyantai aja nih titik 1, aman, damai, sentosa gitu kan ya. Makanya dia 0, nggak ada nih free body diagramnya, makanya di sini 0. Gitu. Nah, habis itu kalian susun. Jadi matriks, kayak gini nih matriksnya. Jadi ini tadi didapatkan dari pergeseran satu-satuan di titik 1, yang ini titik 2, yang ini titik 3. Nah, terus habis itu kalian susun ke matriks nih. Jadi ini tuh kan ini ya, ini nih. Jadi ini tuh F11 lah ya, F11 gitu. Terus habis itu ini F21, ini F31, yang ini F2, salah, 12, sorry. F12, di sini F22, ini F32. Lalu ini F13, F23, ini F33. Gitu. Kan ini kan ini kalikan ini. Berarti ini ya. Berarti salah.
Salah. Berarti ini F-nya salah. Eh, berarti ini F iya benar F12 ya. Ya, ini F12. Ini F13. Ya udah benar berarti. Kan ini F12 ya, F12 kan ini. Ini bakal ketemu sama ini. Udah benar ya berarti ya. Terus ini F13 itu adalah ini. Ini kan, ini bakal ketemu sama ini gitu kan ya. Ya. Berarti ya udah ya, ini saya tulis lagi kalau gitu. F21, ini F31 ya. Salah. F12 ini F12, ini F13. Ini F 22 gitu ya. Ini F23. Ini F33. Udah benar tadi ya, udah benar. F23. Oke. Ya gitu. Jadi ini cuma disusun jadi matriks. Nanti ini kan ketemu U1, yang ini ketemu U2, ini ketemu U3 gitu kan ya. Jadi ini ketemu U1 kan F13. F13 itu ini. Salah. F13 tuh ini. Ini F13. Ya, benar. Kan ini simetris ya. Jadi kata kunci kedua adalah matriksnya harus simetris. Jadi kalau ini saya hapus lagi. Ini kan simetris ya. Ini kan ada diagonal. Nah, ini akan sama dengan ini. Ini akan sama dengan ini. Terus ini akan sama dengan ini. Gitu. Jadi ini disusun aja dari sini ke sini, ke sini ke sini, sama ini ke sini, jadilah dia matriks. Ya, gitulah cara mendapatkan matriks kekakuan. Ya, matriks kekakuan inilah yang kita perlukan. Gitu. Nah, ya ini gaya, ini matriks kekakuan struktur, ini peralihan satu satuan. Oke. Nah, ya ini kalian pahami satu metode aja ya, jadi cukup pakai itu aja. Jadi ini ada beberapa metode sih sebenarnya, ada metode langsung, metode fleksibilitas gitu. Nah, tapi kalian gunakan jadi bisa pakai Betis-Laws dan seterusnya. Jadi fleksibilitas itu lawannya kekakuan. Jadi sepernya lah ya. Jadi kekakuan dikali fleksibilitas dia adalah matriks identitas gitu. Jadi sebenarnya yang tadi ini kita lakukan itu adalah metode kekakuan. Ini kita pakai metode kekakuan. Nah, sebenarnya boleh mau pakai metode langsung dan juga pakai metode fleksibilitas, bebas banget. Tetapi pahami aja satu metode gitu, nggak akan dites tiga-tiganya gitu ya. Jadi cukup mempelajari metode kekakuan juga oke sih. Nah, oke, terus ya kita lanjutin aja kali ya. Jadi kita udah bisa membuat matriks kekakuan dari struktur. Tadi caranya kayak gitu ya. Kita lanjutin dulu. Christian Lucius, sudah membaca? Baik, frekuensi alami. Frekuensi alami struktur didapat dari persamaan gerak bebas MU tambah KU sama dengan 0. Coba solusi U sama dengan AE lambda T, U sama dengan A lambda pangkat lambda T, U sama dengan A kali lambda kuadrat dikali E pangkat lambda T. Ya, terima kasih.
Christian Lucius. Nah, ini kita sekarang bahas dulu kalau multi degree of freedom, tapi geraknya bebas ya. Nggak ada damping dan juga nggak ada beban luar. Persamaannya masih sama kayak S-DOF, bedanya sekali lagi di sini pemainnya adalah matriks. Pemainnya di sini matriks. Ini juga matriks, nanti sih dalam matriks sih. Terus U-nya juga gitu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, gimana sih cara dapat frekuensi alami kalau misalkan pemainnya matriks nih gitu. Nah, ini cara sama seperti S-DOF sebenarnya. Dan ini juga caranya sama kan ini. Ya, ini coba kita baca juga ya. Michelle Patricia, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Substitusi solusi ke persamaan gerak. M lambda kuadrat plus K dikali U sama dengan 0. Solusi non-trivial. M lambda kuadrat tambah K dimultiplik sama dengan 0. Ya, terima kasih Michelle. Jadi caranya kan sama nih, waktu S-DOF kita juga kayak gini gitu kan. Terus habis itu waktu S-DOF kita juga mendapatkan yang kayak gini nih. Lalu waktu S-DOF itu kita ketika A kali B, ya ini A kali B sama dengan 0, kan entah A-nya 0 atau B-nya 0. Nah, kalau misalkan pemain tunggal, kalau ini di-nolin, kan gampang ya tinggal pindah ruas kan, makanya dapat lambda itu plus minus I akar K per M. Itu kan. Ini kan tinggal pindah ruas ya kalau pemainnya tunggal, pemainnya individu. Nah, sekarang ini pemainnya matriks nih. Jadi cara ngenolin di sini ini adalah determinannya. Jadi determinan harus sama dengan 0. Itu aja bedanya sebenarnya kan. Jadi landasannya gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi agak di-upgrade sedikit lah. Sekarang kita mainnya matriks, jadi buat ngenolinnya harus determinan ini sama dengan 0. Oke. Kalau ada pertanyaan, nanya ya. Raffi Antoni, contoh bacain. Bisa, Bu. Contoh, struktur bangunan geser dua lantai seperti tergambar. Diketahui modulus elastisitas sebesar 2 kali 10 pangkat 4 MPa. Momen inersia sama dengan 1/12 kali 150 kali 200 pangkat 3 mm pangkat 4. Kekakuan kolom K1 sama dengan 3 EI per L pangkat 3 sama dengan 93,750 Newton per milimeter sama dengan 93.750 Newton per meter. K2 sama dengan 12 EI per L pangkat 3 sama dengan 375 Newton per milimeter sama dengan 375.000 Newton per meter. Massa lantai 1 M1 sama dengan 200 kg, massa lantai 2 M2 sama dengan 100 kg, tinggi lantai masing-masing 4 meter. Hitunglah frekuensi alami dan ragam getar. Oke, terima kasih Raffi. Nah, ini kita langsung ke contoh gitu ya. Misalkan 2 lantai itu kayak di samping gitu. Terus modulusnya sekian gitu ya. Inersia sekian, itu inersia si kolomnya gitu lah ya. Nah, ini juga kebetulan misalkan ukuran kolomnya sama nih 150 kali 200. Kalau misalkan ukurannya beda, kalian juga harus hati-hati gitu ya. Lalu masanya 200, lantai 1, lantai 2 100. Tinggi antar lantai 4 meter. Yang ditanya adalah hitung frekuensi alami dan ragam getar. Frekuensi alami ini adalah omega kecil ya, kayak kita S-DOF gitu. Tapi bedanya sekali lagi sekarang kita mau ini nih determinanin. Enggak pindah ruas kayak biasanya. Kalau S-DOF karena pemainnya cuma tunggal, kita bisa pindah ruas, tapi kalau matriks kita akan pakai determinan. Nah,
Yang pertama kali dilakukan, sama seperti yang udah saya sounding sebelumnya, hitung kekakuan tiap kolomnya dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan bawahnya sendi, atasnya jepit, berapa sih kekakuannya? Buka slide kekakuan. Bawahnya jepit, atasnya jepit, berapa sih gitu kan? Nah, sehingga di sini K1 ya kalau bawahnya sendi, atasnya jepit kan 3I per L pangkat 3 gitu kan. Lalu ini dimasukin E, masukin I, masukin L-nya, dapatlah sekian. Terus sisanya nih, kebetulan nih jepit dengan ukuran kolom yang sama, modulus sama, terus tingginya juga sama. Nah, jadinya kan bisa dinamain sama ya. Ini K2 semua, ini dia namain K2 semua. Didapatlah, dihitung gitu ya, masukin 12I per L pangkat 3 ya, jepit-jepit gitu. Dapatnya ini gitu. Nah, habis itu next. Habis itu ya ini yang gampang adalah bikin matriks massa dulu. Kita bikin matriks massa dulu ya. Matriks massa itu cuma tinggal masukin aja nih massanya. Ini berarti salah ya. Ini harusnya kan kilo ya. Ya mungkin ini yang salah ini ya kali ya. 2000 ini 1000 gitu ya. Nah, ini cuma masukin aja nih, massa 1 masukin ke sini, massa 2 masukin ke sini, lainnya 0. Karena sekali lagi, matriks massa, itu kata kuncinya yang sebelumnya tadi, matriks massa adalah matriks diagonal. Matriks diagonal itu, ya udahlah ya ini, anggap jadi matriks. Matriks diagonal tuh cuma diagonal yang ada isinya, lainnya 0. Gitu. Jadi itu adalah ciri khas dari matriks massa ya. Ya cuma segampang itu tuh bikin matriks massa. Tinggal 0, 0, masukin gitu ya, dapatnya ini. Ini adalah matriks massa. Nah, matriks kekakuan caranya adalah kayak tadi, kayak kita yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi pertama adalah coba dulu digeser di U1. Lalu kalian gambarin ininya biar bisa membayangkan gitu kan. Gambarnya kan gini, set gitu kan ya. Berarti di F11 itu ada K1 sama 3K2. Nah, ini kan nih. Terus ini ada sebalikannya kan? Salah. Sebalikannya harusnya ke kanan. Ya inilah ya kalau mau digambar. Ini kan ngelawan, ini ngelawan kan, ini ngelawan. Nah, lalu kesetimbangan di bawah ke kiri berarti di atas ke kanan gitu kan ya. Nah, makanya makanya F11-nya adalah K1 ditambah 3K2 gitu. Nih ke sini nih. Ini K1 tambah 3K2. Nah, terus karena keseimbangan ini ke kiri kan ada yang ke kanan di sini, makanya F21 itu 2K2 minus 2K2. Ini gitu kan. Nah, sekarang kita hapus lagi tuh coretannya. Contekannya nih dihapus nih. Kita sekarang ngegeser kalau U2-nya yang digeser. Gambarnya kan tinggal gini, set gitu kan. Ya, jelek ya gambarnya. Ya udahlah ya lebih jelek lagi. Ya misalkan gini lah ya, gini gitu kan. Nah, sehingga kan berarti F di titik 2 akibat inilah ya, F di titik 2 akibat 2 geser, itu kan berarti ini
Berarti ini ya, tahanannya kan si K2 nahan, K2 nahan. Keseimbangan pasti ini ke kiri, ini ke kiri. Jadi F22 ya tinggal 2K2 nih, 2K2 gitu kan. Ini 2K2, ini F22. Nah, lalu yang ganti lagi. F12. Ini kan F12 ya ini ya. Ini F12 nih, gini kan. Itu berarti tinggal ini ini kan si 2K2 tapi minus gitu kan. Makanya di sini minus 2K2 gitu. Terus sekali lagi matriks kekakuan itu harus simetris. Jadi bener kan ini simetris dengan ini. Kalau sampai nanti kalian bikin matriks nih nggak simetris, jadi ya ini simetris sama ini. Jadi matriks simetris itu adalah kalau misalkan ada banyak nih, ini diagonal gitu ya, ini sama kayak ini sama kayak ini sama kayak ini gitu ya, ini nanti sama kayak yang ini, lalu ini akan sama kayak ini, lalu ini akan sama kayak ini gitu. Jadi simetris ke sini, setnya simetris gitu ya. Kalau sampai matris kalian nggak simetris, berarti ada kesalahan. Entah kalian kilaf gitu, salah nyoret-nyoret di sini nih, atau salah masukin angka gitu. Oke deh, jadi itu adalah matriks massa dan matriks kekakuan. Nah, yang ditanya nggak cuma matriks massa, matriks kekakuan ya, yang ditanya frekuensi alami dan ragam getar. Viko bisa tolong baca? Solusi non-trivial. M lambda kuadrat ditambah K sama dengan 0. 2000 lambda kuadrat ditambah 1218750 minus 750.000. Minus 750.000, minus 750.000. 1000 lambda kuadrat ditambah 750.000 sama dengan 0. 2 kali 10 pangkat 6 lambda pangkat 4 ditambah 2,7188 kali 10 pangkat 9 lambda kuadrat ditambah 3,515 10 pangkat 11 sama dengan 0. Lambda 1 kuadrat sama dengan minus 144,7. Lambda 2 kuadrat sama dengan minus 12114,7. Lambda sama dengan I dikali omega. Omega 1 sama dengan 12,0298 rad per dt. Omega 2 sama dengan 34,8519 radian per dt. Ya, oke, terima kasih Viko. Jadi setelah kita punya matriks massa dan juga punya matriks kekakuan, kita mau cari frekuensi alami gitu ya. Sekali lagi kalau di SDOF tinggal kayak gini ya, pindah ruas. Tetapi karena sekarang pemainnya adalah matriks, kita pakai determinan sama dengan 0. Nah, ini adalah determinan sama dengan 0 gitu. Nah, lalu kalian bikin determinannya. Ya, bikin matriks dulu M lambda kuadrat ditambah K. Jadi ini sebenarnya cuma massa. Ini kan si massa ya. Massa. Lambda kuadrat, ini lambda kuadrat ditambah K. Ditambah K yang di sini di lokasi matriks yang sama ya. Jadi kalau ini ya ditambahnya sama ini, kalau ini ya tambahnya sama ini. Ini nambahnya sama ini nambahnya juga sama ini gitu. Nah, ini kan kalau M karena masanya di sini 0 kan, makanya di sini ya tinggal si K kan. Ini makanya tinggal si K, ini tinggal K. Lalu ini M lambda kuadrat plus K gitu. Nah, disinilah kita mulai ngedeterminan ya. Determinan sama dengan 0. Determinan tuh kan ini kali ini dikurangi ini kali ini gitu kan. Nah, dapatlah yang bawah ini. Gitu. Nah, lalu kalian pakai kalkulator mencari solver gitu ya. Solver buat ini kan lambda pangkat 4, ini lambda pangkat 2. Ini lambda pangkat 0 lah ya.
gitu. Jadi ini nggak ada lah ya gitu. Nah, kalian buat solver buat lambda 12 kuadrat gitu. Jadi bukan solver lambda, tapi lambda kuadrat yang dicari solvernya. Nah, ini dapatlah lambda 1 kuadrat ini sekian, lambda 2 kuadrat sekian gitu. Gitu. Jadi solvernya terhadap lambda kuadrat ya, bukan terhadap lambda doang gitu, tapi terhadap lambda kuadrat. Karena di sini lambdanya pangkat 4, di sini pangkat 2. Gitu. Nah, dapatlah ini sama ini. Nah, habis itu lambda itu kan I kalikan omega gitu kan ya. I kalikan omega. Ya, berarti di akar kan? Di akar. Jadi omega 1 adalah 12,0298. Omega 2 adalah 34. Nah, biasanya di solver kalian itu bisa aja dapatnya nggak urut, bisa aja yang keluar duluan itu bisa aja ini keluar duluan, habis itu ini, bisa juga ini keluar duluan, habis itu ini. Pokoknya yang punya nomor 1 itu yang omeganya lebih kecil, jadi diurutin dari kecil ke gede, gitu. Jadi bisa jadi kalian dapatnya si 34 duluan ini, tapi jangan sampai dia jadi lambda 1. Karena ada yang lebih kecil, yaitu si 12. 12 akan menjadi lambda 1, maksudnya omega 1, yang 34 akan menjadi omega 2. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini udah sampai ke frekuensi alami. Bedanya di situ tuh, kalau kemarin kan kita omega cuma 1 ya, tinggal akar K per M gitu kan. Nah ini harus ngedeterminan dulu, habis itu kalian pakai solver gitu. Nggak ada pertanyaan? Kita masih ada pertanyaan ini, ragam getar. Frekuensi alami kita udah jawab, bagaimana dengan ragam getarnya? Nathaniel Calvin, gampang baca. Nah, bisa Bu. Ragam getar, tinjau persamaan M lambda kuadrat ditambah K dikali A sama dengan 0. Ya, terima kasih. Oke, jadi Pak, apa itu ragam getar? Kita mau nyari si ini nih. Jadi persamaannya adalah seperti ini ya, sama dengan 0 gitu ya. Oh ya, ada ininya ya. Udah. Kevin Edward bisa tolong bacain yang bawahnya. Kevin Edward ada nggak? Maaf Bu, tadi saya ke disconnect. Oh ya. Persamaan di atas tidak mempunyai solusi yang unik. Artinya akan terdapat banyak solusi untuk A. Solusi didapat dengan memisalkan satu buah elemen A, misalkan A1, dan menyatakan elemen lain sebagai rasio terhadap A1. Oke, terima kasih Kevin Edward. Nah, jadi ini uniknya inilah, gimana ya? Uniknya adalah tidak mempunyai solusi yang unik. Jadi maksudnya itu solusinya ada banyak. Jadi A ini sebenarnya solusinya ada banyak. Akan terdapat banyak solusi untuk A. Nah, ya udahlah, ada ini ya keterangannya. Solusi didapat dengan memisalkan satu buah elemen A, misalkan A1-nya ini kita misalkan. Lalu A lainnya, A2, A3 itu adalah berapa kalinya A gitu. Ya, jadi rasio terhadap A1 gitu.
Antoni Stefandi bisa ngebacain? Antoni Stefandi ada nggak? Aduh. Oh, ya. Yang banyak banget tambah sama dengan 5.000 banyak banget tambah 12.000 108.750 kurang 75.000 minus 750.000 1.000 banyak banget tambah 750.000 terus asa kedua sama untuk minus 1 12,002 tanggal 1 kuadrat sama dengan minus 144,7 minus 2.000 dikali 144,7 tambah 218,750 kurang 75,000 minus 75,000 kurang 1.000 kali 44,7 tambah 75,000 kali A1 A2 sama dengan 0 ambil A1 sama dengan 1 minus 2.000 kali 144,7 tambah 121,8750 A1 dikurang 750.000 A2 sama dengan 0 A2 sama dengan 1,2392. Oke, terima kasih Antoni Stefandi. Nah, ya ini persamaannya adalah seperti ini. Nah, kita masukin angkanya gitu kan, jadilah yang ini kan. Nah, sekarang kita ngomongin untuk ragam 1 dulu. Jadi ini tuh namanya ragam 1 atau mode 1. Mode 1, ini namanya mode 2 atau ragam 2. Nah, sekarang kita pakai mode 1 dulu. Mode 1 omega 1-nya kan kita udah dapet nih 12,0298 radian per second. Nah, kita masukin nih, kita pakai dulu nih yang kita dapetin. Di mode 1 tuh kan lambda omega 1 sekian, lambda 1 kuadrat sekian. Nah, kita masukin nih ke yang ini nih. Jadilah yang ini nih. Persamaan ini kan. Nah, kuncinya adalah ini. A itu tidak punya solusi yang unik. Akan terdapat banyak solusi untuk A. Solusi yang bisa kita dapatkan gitu dengan memisalkan satu buah elemen A, misalkan si A1 gitu. Dan lainnya kita cari rasio terhadap A1. Nah, makanya Antoni Stefandi tadi nyoba ini, coba deh A1-nya 1, kan gampang ya kalau 1 kan kalian ngaliinnya nggak cari perkara gitu loh. Kalau mau misalin A1 sama dengan 0,33 gitu, ya bebas juga gitu ya. Nah, tapi kalau memisalkan sama dengan 1 kan lebih simpel gitu ya, kalian ngitungnya juga lebih mudah gitu kan. Nah, jadi Antoni Stefandi pakai A1-nya 1 nih gitu. Nah, ambil A1 sama dengan 1, terus boleh mau pakai persamaan yang, kan ada 2 persamaan ya, yang ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini, atau mau pakai persamaan yang bawah, yang ini kalikan ini, yang ini kalikan ini. Mau pakai persamaan merah atau persamaan biru itu juga terserah, harusnya beda-beda dikit gitu. Nah, Antoni Stefandi pakai yang atas nih, langsung kan pakai atas, merah yang ini ketemu A1, terus minus 750.000 ketemu A2, dapatlah persamaan ini. Nah, dari sini berapakah A2-nya? Oh, ternyata A2-nya itu 1,2392. Nah, habis itu diplot. Kalau udah diplot kayak gini nih, jadi A1-nya kan tadi 1 ya.
A21-nya dapatnya 1,2392 gitu. Nah, lalu diplotin gini. Diplotin aja misalkan 1 cm di sini, lalu 1,2392 misalkan, 1,2392 cm misalkan. Lalu kalian hubungin aja, kalian bikin gini aja. Nah, itu menggambarkan pergerakan struktur kalian kalau mode 1 bekerja gitu. Ini gambar gerakan struktur kalian nih kalau mode 1 kayak gini gitu. Nah, kita kan punya 2 mode ya. Mode 1 kayak gitu tadi udah. Bagaimana dengan mode 2 gitu. Jose Vincent, Gautama Putri. Baik, Bu. Untuk W2 sama dengan 12,0289 radian per dt, terus lambda 2 kuadratnya didapat minus 1214,7. Masukin ke matriks, minus 2000 dikali 1214,7 ditambah 1.218.750, lalu minus 750.000, minus 750.000, lalu ada minus 1000 dikali 1214,7 ditambah 750.000 dikali A1 A2. Didapat A1-nya sama dengan 1, lalu dimasukin minus 2000 dikali 1214,7 ditambah 1.218.750 dikali A1 dikurang 750.000 A2, sehingga didapat A2-nya minus 1,6142. Oke, terima kasih Jose. Ya, jadi caranya adalah sama, kayak tadi siapa sih sebelumnya? Ya, jadi caranya sama ya. Jadi kita tadi udah dapat kalau mode 2 itu omega 2-nya sekian. Salah ya ini ya. Salah ini harusnya 34,85 ya. Dengan dengan lambda 2 kuadratnya 1214,7. Nah, ini berarti ini salah ya, ini tipe. Nah, ya kita masukin ke persamaan yang ini nih. Itu kan, sehingga jadinya yang ini. Nah, lalu sekali lagi, A1 sama A2 itu terserah kalian, mau dia itu banyak solusi gitu. Solusinya nggak cuma satu gitu kan ya. Jadi boleh memisalkan A1-nya 0,47 misalkan. Ini boleh nih, ini memisalkan doang ya. Boleh mau misalkan berapapun gitu ya, tapi Jose memisalkan 1 biar ngitungnya enak gitu ya. Kalau mau 0,47 juga boleh ya. Nanti di sini 0,47 tapi gitu. Pokoknya bebas saja. Memisalkannya bebas. Nah, habis itu si misalkan sama dengan 1 terserah mau dimasukin ke persamaan 1. Ini kan ini ketemu ini ketemu ini. Itu adalah persamaan 1. Persamaan 2 itu yang ini ketemu ini, yang ini ketemu ini. Nah, terserah mau memasukkan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nah, di sini Jose ke persamaan 1. Dia masukin ke persamaan yang warnanya hijau kan. Nah, sehingga ya tinggal minus 2000 kali 1214,7 tambah 1218750 ini dikalikan A1 kan yang hijau ini. Dikurangi 750.000 dikalikan A2 sama dengan 0. Nah, di sini masukin A1-nya 1, A2-nya berapa? Dapatlah ternyata minus 1,6142. Habis itu diplot. Jadi kalian misalkan pakai penggaris, misalkan ya ini 1 cm kalian bikin gitu kan, misalkan ini 1 cm. Jadi ini cuma lebih ke kayak perbandingan gitu ya. Nah, ternyata di
di titik 2, U2 di DOF 2 lah ya, itu ternyata minus. Kalian pakai penggaris lagi ya, minus 1,6142 cm misalkan. Lalu kalian gabungin, maksudnya kalian plot set gini. Nah, itu adalah pergerakan struktur kalian ketika mengalami mode 2 gitu. Jadi sebenarnya jadi ini tuh angka perbandingan. Jadi kalau misalkan si titik satunya ini gesernya 1 cm, titik 2 itu bakal geser 1,6142. Kalau kalian memisalkan A1-nya 0,5 misalkan. Ya, nanti hasil di sini nih, si titik 2 gesernya akan minus 0,8 sekian gitulah ya, 80 berapa? 7 gitu ya. Ya. Jadi hasilnya bakal segitu gitu. Jadi ini tuh ada suatu perbandingan. Jadi solusinya tuh ada banyak gitu. Jadi tapi selalu perbandingannya akan seperti ini dan geraknya akan seperti ini gitu. Jadi mode 1 struktur kalian akan seperti ini, mode 2, mode 1-nya akan geraknya seperti ini. Ini juga perbandingan, kalau ini setengah, nanti sini dapatnya 0,6 sekian gitu. Mau ini 0,33 ya ini juga akan perbandingannya akan selalu sebanding gitu dengan akan selalu sebanding gitu, dan gerak pelotan bentuk ragamnya itu akan tetap seperti ini. Nah, itulah ragam getar, frekuensi alami dan ragam getar. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi apa itu mode 1, mode 2 ini akan mendasari kalian ke perilaku gempa ya. Jadi dasarnya adalah ini sebenarnya. Jadi nanti kalau misalkan di SGTG atau di PG beton, PG baja gitu ya, ada mode 1, mode 2 itu apaan sih? Nah, sebenarnya landasannya adalah ini. Sampai sini ada pertanyaan? Outwin ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya masih cukup jelas, Bu. Oh, ya puji Tuhan kalau gitu. Ya, udah kalau gitu hari ini gitu aja ya. Jadi kita belajar bagaimana ini ya korelasinya ke MDOF gitu. Dan ini jadi sebenarnya maksudnya kan rumusnya masih sama gitu ya, konsepnya masih sama gitu. Cuma bedanya sekarang ini kita kayak manajer nih, sekarang kita memanage banyak orang dalam satu geng gitu ya. Jadi sekarang orang-orangnya nih kelompok nih, kita harus memanage kelompok. Yang bedanya kalau SDOF itu kita manage-nya individual aja. Ya, oke. Ya, paling gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, ya udah sekian aja kuliah hari ini.